Halo, selamat pagi. Setelah video terakhir yang berbicara mengenai Kopi Nonang tidak berniat dan tidak pernah bertujuan untuk menentang dibangunnya Tugu Raja Marsunduk Simanjuntak, ada banyak komentar-komentar yang lucu sebenarnya, karena tidak berdasarkan pada logika yang benar. Ya mungkin karena memang nggak mengerti ya, tidak mengerti. Jadi saya tidak bilang bodoh, tapi memang lebih kepada tidak mengerti. Ya mungkin kalau yang berbicara agak keras berdasarkan atau menggunakan diksi-diksi yang kasar, ya mungkin bisa kita abaikan ya, nggak perlu kita bicarakan. Tapi mungkin ada beberapa poin yang perlu dijawab bagi mereka yang memang menggunakan diksi yang menurut saya masih bisa ditoleransi lah dan pantas untuk dijawab. Yang pertama, soal bantahan bahwa Kopi Nonang bicara dan meyakinkan banyak orang, berusaha meyakinkan banyak orang, Tona itu bertujuan supaya seluruh paparan Opung Sobosion Borusiotang Simanjuntak Sitolu Sadaina tetap menjaga respek dan penghargaan yang dalam terhadap hahadoli mereka Parsuratan. Caranya dengan mengikuti pesan itu. Tidak saulaun adat, tidak saugasan ripe-ripe. Lucunya ada yang berkomentar, apa menghormati untuk membangun Tugu Marsunduk aja tidak mau ikut manupahi. Ini kayaknya orang ini nggak ngerti apa arti kata dang saulaun adat, dang saugasan ripe-ripe, terutama yang dang saugasan ripe-ripe. Belum pernah tahu ya konsep ugasan ripe-ripe. Dalam bahasa Indonesia, inilah orang mungkin nggak tahu sejarah, nggak tahu budaya, bahkan nggak ngerti konteks bahasa Batak. Itu adalah milik bersama. Jadi Opung Sobosion Borusiotang dulu memberikan pesan jangan memiliki sesuatu secara bersamaan, secara bersama, kongsi dengan hahadoli Parsuratan, karena ini berpotensi menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau manupahi itu artinya apa? Kan tupak itu seringkali pakai bahasa lainnya itu tok ripe atau apalah sumbangan, tetapi lebih kepada kepemilikan bersama. Kita nggak boleh gitu ya. Jadi agak susah sih memberikan pemahaman itu, karena orang juga berkomentar tidak pada pemahaman yang benar. Itu poin pertama yang saya tangkap dari apa yang orang-orang yang berkomentar ya. Poin kedua, bicara soal sekarang ini sudah zamannya maju, ya kan, semua tempat bisa dihubungkan oleh internet. Tonaipe boido di patikos. Tahu nggak apa yang harus dipatikos? Yang dipatikos itu yang salah, yang mengajarkan kebencian. Kalau yang mengajarkan rasa hormat terhadap hahadoli, kasih, menjaga perdamaian, kenapa itu harus dipatikos? Oke, mungkin di titik ini orang itu akan mengatakan, oh iya dong, itu tidak benar. Karena apa harus tidak saulaun adat, tidak saugasan ripe-ripe? Itu kan sudah melanggar kasih yang dari Tuhan. Apalagi kalau udah bawa-bawa ayat ya. Saya mau ingatkan, mungkin banyak yang tidak mengerti, bahkan mungkin tidak pernah membaca. Ada satu kejadian dulu di mana Abraham ya dan sepupunya Lot itu punya masalah karena pertengkaran antara para gembala mereka.
gembala ternak mereka masing-masing. Untuk supaya tidak ada pertengkaran di antara Abraham dan Lot, menjaga supaya tidak ujungnya nanti tidak saling respek, maka Abraham mengambil langkah. Perhatikan langkah. Lot, begini sajalah, supaya kita tidak berantem nanti, kau pilihlah kau mau kemana. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau di kanan, aku di kiri. Kita tidak akan satu tempat dengan konsep kepemilikan bersama. Ini apa yang dikatakan Abraham adalah kata-kata yang menjadi dasar yakin bahwa ini adalah latar belakang juga dari pemikiran Opung Sobosion Borussia Otang. Ketika terjadi clash, terjadi tidak sepahaman soal kepemilikan, maka sama seperti Abraham yang mengatakan kepada Lot, pilihlah kau mau kemana. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Ya, jadi itu bukan konsep tidak mengasihi, kawan. Ya, harus ngerti kita. Jangan asal jeplak aja kalau ngomong gitu loh. Bahwa tidak saulaun adat, tidak saugasan ripe-ripe, itu bukan konsep tidak mengasihi. Kalau dalam ceritanya kemudian kita baca bahwa ternyata yang dipilih oleh Lot itu negeri yang makmur, tanah yang subur, itu ternyata adalah Sodom dan Gomora, itu persoalannya berbeda. Karena sampai dengan detik terakhir Lot tetap dianggap sebagai orang yang setia, diselamatkan bahkan oleh malaikat ketika Sodom dan Gomoranya harus dibinasakan karena perlakuan dan kelakuan mereka kota itu. Oke, sampai di sini jelas. Hal yang ketiga, ketika orang-orang seringkali mempertanyakan di mana rasa hormat terhadap ayah kalian. Kenapa selalu ibu lagi? Apakah Simanjuntak Sitolu Sadaina karena mereka lebih mengutamakan, mengedepankan membuat tambak tugu dari ibu mereka, lantas itu berarti bahwa Simanjuntak Sitolu Sadaina adalah marga yang tidak menghargai bapaknya? Salah lagi kan? Emangnya Indonesia adalah bangsa yang tidak menghargai ayah? Kenapa dibuat ibu pertiwi? Kenapa bukan bapak pertiwi? Atau umat manusia ini memang sudah dibentuk menjadi manusia yang tidak menghargai bapak? Kenapa? Loh, kan kita cuma tahu bahasa ibu, mana ada bahasa bapak? Ditanamkan sejak kecil bahwa kita punya bahasa ibu, bukan bahasa bapak. Banyak lagi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan sehingga kita sedikitlah lebih paham, lebih dewasa berkomentar. Kalau Simanjuntak Sitolu Sadaina tidak mengedepankan, tidak mendahulukan membuat tugu dari bapaknya dengan pertimbangan-pertimbangan pesan dari ibu, ya bukan berarti bahwa Simanjuntak Sitolu Sadaina tidak menghargai, tidak merespek bapak mereka. Jadi jangan asal ngomong. Itu penting ya. Jangan asal. Bicaralah berdasarkan logika, bisa bicara juga berdasarkan sejarah. Ya, jangan sembarang aja nuduh ini nuduh itu. Oke, kalau yang lain yang bilang komentar bapakmu mah, itu mah diabaikan aja lah, udah pasti anak-anak itu. Ya, tapi kalau yang berbicara berdasarkan apa, ya kita masih jawab. Ya, tapi sekali lagi ada beberapa orang yang meminta untuk ayo forum debat terbuka. Apa yang mau didebatkan? Apa yang mau didebatkan? Anda yakin dengan keyakinan Anda, jalankan. Silakan saja. Tapi kita selalu menyuarakan ini buat mereka yang abu-abu, buat mereka yang tidak mengerti. Kita coba untuk selalu memberikan pengertian, memberikan edukasi, memberikan pemahaman supaya orang tahu memilih harus kanan atau kiri. Nggak ada tujuannya untuk kemudian mengatakan yang
memilih ke kiri itu orang salah itu silakan aja, itu hak manusia itu. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.